Apa kabar Sobat Animaniak, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin lancar, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, masih di channel yang sama, dalam pembahasan anime Jujutsu Kaisen Season 2. Pada episode sebelumnya, setelah Itadori dan Megumi berhasil menyelamatkan Ino, yang dibuat tak berkutik melawan Toji, Itadori yang melanjutkan misinya. Secara kebetulan bertemu dengan Choso yang saat itu juga mencarinya. Sementara itu, Nobara yang juga tak berdaya saat berhadapan dengan Shigemo, ketika hendak melindungi Nita, akhirnya diselamatkan oleh Nanami Kento, yang datang tepat waktu untuk memberi bantuan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja, tanpa berlama-lama kita menuju ke TKP. Adegan diawali dengan Itadori yang bergerak menuju stasiun Shibuya, di mana dalam perjalanannya, dia melihat puluhan kutukan yang menyerang manusia non-jujutsu. Melihat hal itu, Itadori pun tidak bisa mengabaikannya. Namun ia sendiri tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan semua orang. Saat dalam kebimbangan itulah, Itadori mendengar suara dari seniornya, yaitu Inumaki, yang memberikan bantuan kepadanya. Melihat hal itu, Itadori pun merasa tenang, meninggalkan para manusia non-jujutsu, dan melanjutkan perjalanan misinya. Di saat perjalanan itulah, Itadori secara kebetulan bertemu dengan Choso yang juga memburunya, untuk membalaskan dendam kedua adiknya. Choso yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung mengerahkan teknik kutukan manipulasi darahnya untuk menyerang Itadori, di mana teknik tersebut mampu memadatkan darah hingga ke tingkat maksimal serta fokus pada satu titik, kemudian melepaskannya dengan energi kutukan dengan kekuatan luncuran melebihi kecepatan suara. Itadori yang tidak siap dengan teknik kutukan Choso hanya bisa menahannya dengan kedua tangan. Namun itu saja tidak cukup untuk menahan serangan Choso, sehingga tentu saja tangan Itadori akhirnya terluka. Setelah gebrakan pertama tersebut, Choso yang menghentikan serangannya kemudian bertanya kepada Itadori, apakah adik-adiknya meninggalkan pesan terakhir sebelum tewas. Meski awalnya tidak mengetahui yang dimaksud, namun saat Choso menjelaskan peristiwa di jembatan Yasohachi, Itadori yang mengingatnya kemudian menjawab, bahwa mereka tidak meninggalkan pesan apapun, dan hanya menangis. Mendengar hal itu, Choso yang terlihat emosional, kemudian kali ini kembali mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan Itadori, demi membalaskan dendam kedua adiknya. Melihat demonstrasi kekuatan Choso tersebut, membuat Itadori berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Namun serangan Choso dengan energi yang maksimal, akhirnya membuat Itadori kewalahan. Itadori yang saat itu benar-benar kewalahan menghadapi Choso, akhirnya mengakui kemampuan Choso yang lebih kuat dari dirinya. Mendadak robot Mekamaru yang diam selama pertarungan mengeluarkan suaranya. Mekamaru yang mengetahui lawan dari Itadori adalah Choso, kemudian menjelaskan mengenai teknik pengendalian darah milik Choso, yang merupakan teknik kutukan warisan klan Kamo, dan meski dia tidak mengetahui kelemahannya, namun justru Mekamaru memberikan sebuah ide kepada Itadori untuk bergerak ke toilet. Sedangkan Mekamaru yang menilai rasio rencananya akan berhasil hanya 1%. Namun jika gagal, dia menyuruh Itadori untuk menerima nasib, mati dengan tenang. Lagi pula jika tetap bertarung, Itadori hanya akan menunggu waktu untuk dibunuh. Tak lama kemudian Itadori bergerak menuju toilet, sesuai dengan rencana Mekamaru. Choso yang melihatnya kemudian mengejar dan menganggap Itadori bodoh, karena melarikan diri ke arah yang hanya terdapat toilet dan lift. Saat itulah Choso mendengar suara seseorang selain Itadori dari arah toilet. Choso pun waspada dan berpikir, bahwa tidak mungkin Itadori yang mengalahkan adiknya itu orang bodoh. Saat itulah terdengar suara Mekamaru yang memprovokasi Choso, dengan mengejeknya sebagai seorang pengecut sama seperti saudara-saudaranya. Mendengar hal itu, Choso pun meradang, dan bergegas menuju toilet untuk menghabisi orang yang sudah mengejeknya. Di sisi lain, Mekamaru yang terus memprovokasi Choso untuk masuk lebih jauh ke dalam toilet,
yang saat itu dalam kondisi air mengucur deras dari kran air yang telah dirusak. Kemudian tak lama setelah Choso menghancurkan robot Mekamaru yang mengejeknya, muncullah Itadori yang langsung menyergap Choso. Namun berhasil dihindari oleh Choso yang mengatakan jika ini adalah kesempatan terakhir Itadori, sambil bersiap menyerang. Namun tanpa disangka, teknik manipulasi darah milik Choso tidak bekerja dengan baik, karena telah bercampur dengan air yang mengucur deras dalam toilet. Hingga saat itu, Choso tidak bisa mengendalikan 45% komponen sel dalam darah yang ada di luar tubuhnya, sementara Itadori yang merasa bahwa situasi berbalik memihaknya, menganggap bahwa Choso kini sudah ada dalam genggamannya. Pertarungan babak kedua pun siap dimulai, dengan situasi yang lebih menguntungkan Itadori. Pertarungan di antara mereka berdua pun dilanjutkan dengan saling bertukar tinju, dan hanya mengandalkan teknik bela diri jarak dekat. Itadori yang merasa lebih unggul dari Choso yang tidak mampu mengeluarkan teknik pengendalian darah, akhirnya menjadi lengah. Ketika Choso yang tanpa disadari Itadori, sedang menyiapkan serangan dengan memadatkan darah mencapai level maksimum, agar tidak tercampur atau larut dengan air, kemudian diperkuat dengan energi kutukan, hingga akhirnya Choso pun berhasil memberi luka parah terhadap Itadori, dengan menembus livernya. Namun dengan tekad yang kuat, serta keberadaan kawan-kawan seangkatan, beserta senior lainnya, yang saat ini juga berjuang untuk bisa mencapai tempat Gojo Satoru berada, maka Itadori mampu tetap berdiri, serta rela mati dalam menghadapi Choso. Sementara Choso sendiri ternyata juga terluka akibat 3 kali terkena pukulan dari Itadori, yang membuat beberapa giginya tanggal, sehingga dia yang sebelumnya meremehkan Itadori pun, kini bersiap dengan serius untuk kembali menyerang. Pertarungan kembali berlanjut, namun dengan serangannya yang tanpa henti, Choso terlihat lebih unggul dari Itadori, sehingga mampu menyulitkan Itadori untuk memberikan serangan balik. Meski di bawah guyuran air yang mengucur, kelincahan Choso tidak melambat sedikit pun, hingga dalam satu kesempatan, Itadori yang masih belum mau menyerah, dan mengerahkan segala kekuatan, akhirnya benar-benar dibuat kalah telak oleh Choso, yang memberikan luka sangat serius, hingga membuatnya tak sadar. Sementara Choso yang masih sehat bugar dan bersiap menghabisi nyawa Itadori yang saat itu masih bernapas berkata, untuk meminta maaf pada saudaranya di alam baka, mendadak sebuah ingatan, saat dia makan bersama saudara-saudaranya, di mana salah satunya, terdapat Itadori yang memanggilnya kakak, dan memberi suapan kepadanya. Tentu saja kejadian tersebut membuat Choso terkejut, dan membatalkan niatnya menghabisi Itadori. Kemudian untuk selanjutnya, Choso dengan langkah limbung, perlahan meninggalkan tubuh Itadori dengan benak dipenuhi perasaan galau tingkat dewa. Selanjutnya sekilas tampak diperlihatkan siluet dari Mbah Sukuna, yang sedang santai walau tanpa ditemani secangkir kopi, menganggap konyol kekalahan Itadori terhadap Choso, yang bagi Mbah Sukuna, tingkatan levelnya setara dengan sampah.